Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Adi Kuncoro, NPM 41181911900236 dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi Penjas Kesrek, mata kuliah Azas dan Falsafah Penjas. Dosen pengampu Ibu Yunita Lasma Siregar, MPD. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sejarah pendidikan jasmani. Di sini saya akan menerangkan 4 zaman. Yang pertama adalah zaman kuno. Wen Changwu, seorang ahli sejarah, menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina hidup diwarnai oleh tarian, gula, panahan, pemeliharaan kesehatan, dan aktivitas fisik. Di zaman dinasti Zhou 1000 sampai dengan 9000 Masehi, dari awal budaya Cina, pendidikan jasmani digambarkan dengan seni menembak, sepak bola, tari, tinju, anggar, dayung, tolak batu, dan tarik tambang, dan lomba carot atau kereta berkuda. Konghucu mendukung pendidikan jasmani. Beberapa abad setelah dinasti Zhou, kegiatan masih terus berlanjut dengan permainan polo, layang-layang, serta ketangkasan keperwiraan. Dalam abad-abad terakhir, kira-kira sama dengan abad pertengahan di Eropa, ketangkasan bela diri seperti tinju, gulat, anggar sangat digemari. Kebudayaan India sama tuanya dengan kebudayaan Cina. Meskipun tekanan pada pendidikan jasmani diabaikan, di India dijumpai pula permainan dan aktivitas fisik. Akan tetapi, sistem kasta yang berlangsung bersama dengan tekanan pada ketaatan dan keimanan dan agama yang bersifat mistik menyebabkan kemajuan terhenti. Pendidikan jasmani dalam pendidikan tidak dianggap penting. Kebanyakan aktivitas fisik, termasuk tarian, berkaitan dengan agama. Persia adalah bangsa penakluk. Tujuan utamanya adalah perang melawan bangsa-bangsa. Program latihan diatur oleh negara dengan tujuan pendidikan jasmani dan moral. Anak laki-laki mulai dilatih sejak usia 6 tahun dengan sangat ketat. Latihan terdiri dari naik kuda, panahan, berburu, dan permainan latihan jasmani lainnya yang berisikan pendidikan moral dan kejujuran. Fisik dan moral yang kuat membawa kehancuran Persia dan tentaranya yang akhirnya dikalahkan oleh bangsa Greek yang muncul sebagai kekuatan baru. Selanjutnya adalah zaman primitif. Aktivitas fisik rupanya merupakan bagian dari kehidupan semua manusia. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan dari Homo sapiens. Aktivitas manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, sandang, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan, serta kelanjutan perkembangan suku. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi dengan meneropong masyarakat primitif. Di negara kita di pedalaman Irian Barat masih terdapat manusia yang hidup di zaman batu, yang kini terus diusahakan untuk ditingkatkan taraf hidupnya. Bagaimanapun, belumlah tentu masyarakat yang dianggap terbelakang tersebut benar-benar mewakili masyarakat primitif. Melalui kajian ini, diketahui bahwa bangsa primitif melakukan permainan dan tari-tarian mungkin lebih dari manusia zaman manapun.
Mereka sangat mementingkan tarian-tarian. Menari adalah sebuah alat komunikasi. Kesegaran jasmani masyarakat primitif mutlak diperlukan untuk terus-menerus dapat mempertahankan diri. Dan karenanya, dengan sendirinya pula selama itu perlu dipelihara perkembangan manusia melalui perubahan zaman. Mengubah pula cara bermain dan berolahraga. Namun demikian, selama manusia hanya berusaha menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungannya. Demikian pula permainan merupakan bagian penting bagi kehidupan bangsa primitif. Permainan mempunyai maksud tertentu. Pertama, bermain merupakan bagian dari seluruh aktivitas yang didorong oleh kegembiraan dan kesenangan spontanitas sebagai usaha memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidup. Selanjutnya, yang kedua adalah latihan persiapan bagi remaja yang menjelang dewasa. Karena bentuk permainan diambil dari aktivitas hidup dan diakui sebagai cara meningkatkan ketangkasan, kekuatan, dan kecepatan, serta kemampuan-kemampuan lainnya yang diperlukan untuk terus dapat mempertahankan hidup. Abad pertengahan. Ada dua kekuatan yang berkembang pada abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Keduanya tumbuh dari kekristenan. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani. Secara tidak langsung, sebenarnya budaya Greek maupun budaya Romawi mempengaruhinya hingga menimbulkan asketikisme. Asketikisme adalah ajaran yang mengagungkan jiwa dengan mengabaikan dunia nyata. Seringkali asketikisme bertindak menyiksa tubuh dengan berbagai cara dan bentuk. Aktivisme sangat merusak kemajuan dalam abad ke-8, abad pertengahan, karena menentang individu dan prakarsa manusia. Contoh yang baik adalah pendapat bahwa bergembira dan berbahagia serta pernyataan-pernyataan diri adalah dosa. Permainan adalah godaan karena menimbulkan kepuasan, kesenangan, serta pernyataan diri orang tersebut. Yang kedua yang timbul dalam abad pertengahan adalah kepercayaan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hal yang esensial. Sikap ini disebut skolastikisme yang juga timbul dan gereja sebagai tempat belajar dan juga pendidikan. Skolastikisme tumbuh dan berfungsi dalam suasana yang religius. Jika asketikisme mengajarkan jiwa sebagai kebalikan dari tubuh, maka skolastikisme menekankan pikiran, menjagokan intelektualisme dengan merendahkan badan. Meskipun sekarang baik filsafat maupun ilmu pengetahuan mengakui kesatuan individu, dualisme jiwa dan raga masih dianut dalam berbagai bidang. Bukanlah bahwa skolastikisme masih dipakai sebagai pendekatan filsafat, tapi pengaruhnya masih sering terasa dalam pendidikan. Selanjutnya, zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedang feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsung berabad-abad. Pola budaya yang sangat rumit,
yang lahir karena renaissance politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama memaksa terjadinya perubahan. Feudalisme telah selesai melaksanakan tugasnya dan struktur organisasinya yang terbatas tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Feudalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki. Dengan dipakainya mesin sebagai alat perang, ketangkasan satria tidak berarti lagi. Perang keagamaan berhenti dan akhirnya kekuasaan sipil dari gereja berakhir. Sejak timbulnya kaum menengah dan memimpin revolusi menentang gereja, datanglah zaman kapitalisme dan nasionalisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.